Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai persamaan diferensial terpisah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial homogen bersama saya, Nurul Husna Mustika Sari. Untuk part 1, kita akan membahas mengenai bentuk atau cara mengecek apakah suatu PD termasuk ke dalam PD homogen. Nah, PD homogen ini muncul karena tidak semua PD itu bisa dibentuk menjadi PD terpisah. Ketika suatu PD tidak bisa dibentuk menjadi PD terpisah, maka kita bisa menggunakan cara lain. Salah satunya adalah menggunakan cara PD homogen. Tapi sebelumnya kita harus cek dulu apakah benar dia termasuk PD homogen atau tidak. Nah, kita lihat PD Y aksen sama dengan Y plus X per X itu bukan merupakan PD terpisah karena dia tidak dapat dipisahkan. Benarkah? Sekarang kita cek dulu. Kita tuliskan Y aksen sebagai DY per DX. Maka DY per DX sama dengan Y plus X per X. Nah, supaya terpisah kita pindah-pindah ruas ya. Nah, ternyata nggak bisa nih. Ternyata DY per Y plus X sama dengan DX per X. Jadi di ruas kiri itu ada Y, ada DY, tapi masih ada X. Nah, X yang penjumlahan di bawah itu tidak bisa dipindah ke ruas kanan karena dia satu kesatuan ya. Dia kan masih penjumlahan dengan Y. Jadi tidak bisa dipindah ke ruas kanan sendirian kecuali bareng Y. Kalau dipindah dengan Y juga berarti nanti di ruas kanan ada Y juga dong. Makanya ini adalah PD yang tidak dapat dipisah. Oleh karena itu, nanti kita akan mengerjakan atau mencari solusi dari PD ini dengan menggunakan cara PD homogen. Sekarang kita ke pengertian PD homogen. Suatu persamaan diferensial yang memiliki bentuk D per DX sama dengan Fxy disebut PD homogen jika memenuhi Ftx, Ty sama dengan Fx, Y. Nah, jadi yang pertama kita bentuk dulu PD-nya menjadi bentuk Y aksen sama dengan sesuatu. Setelah itu baru kita cek. Nah, di sini kan ada sebentar, kita pakai ini dulu. Di sini Y aksen sama dengan sesuatu. Sesuatunya itu adalah fungsi X dan Y, yaitu Fx, Y. Setelah itu kita cek dulu. Kita ganti X-nya dengan Tx dan ganti Y-nya dengan Ty. Kita hitung apakah Ftx, Ty itu sama dengan Fx, Y. Kalau sama, maka PD tersebut adalah PD homogen. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengecek PD homogen. Ada cara lainnya, tetapi tidak akan saya bahas di video ini. Kita contoh saja supaya lebih jelas. Tadi kan PD-nya adalah Y aksen sama dengan Y plus X per X. Nah, di sini di ruas kanan itu ada Y plus X per X dan ruas kirinya sudah bentuk Y aksen. Sehingga dari PD ini nanti Fx, Y-nya adalah Y plus X per X, yaitu ruas kanannya. Sekarang kita cari Ftx, Ty, yaitu kita ubah X menjadi Tx dan kita ubah Y menjadi Ty. Y-nya menjadi Ty dan X-nya menjadi Tx per Tx. Nah, kalau kamu mencoret seperti ini itu tidak boleh. Kenapa? Karena X yang di atas itu masih ada penjumlahan dengan Y-nya. Itu nggak boleh karena masih ada tanda penjumlahan. Boleh dicoret kalau tandanya itu perkalian satu kesatuan. Nah, ini Tx-nya memang T dikalikan dengan X ya, perkalian, tapi nggak boleh karena dia masih ada penjumlahan dengan suku lain yaitu Ty. Oke, diingat ya, tidak boleh mencoret seperti ini. Ya, harusnya kita keluarkan dulu T-nya menjadi T dikalikan Y plus X. Kita pakai sifat distributif ya. Nah, setelah itu baru karena T di atas itu perkalian dengan suatu suku dan T yang di bawah juga perkalian, baru bisa kita hilangkan, kita coret sehingga hasilnya adalah Y plus X per X. Nah,
ternyata Ftx, ty itu hasilnya ini sama dengan Fx, y. Jadi kesimpulannya Ftx, ty itu sama dengan Fx, y. Karena sama, maka PD y aksen per y plus x. Maka PD y aksen sama dengan y plus x per x adalah PD homogen. Nah, kemudian contoh kedua, apakah PD y aksen sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy merupakan PD homogen? Kita lihat bentuknya ya. Di sini bentuknya sudah y aksen sama dengan, sehingga ruas kanannya itu merupakan fx, y, yaitu fx, y-nya adalah x kuadrat plus 2y kuadrat per xy. Nah, sekarang kita cari ftx, ty, yaitu kita ganti x dengan tx dan kita ganti y dengan ty. Nah, di sini x kita ganti dengan tx, berarti ini tx dikuadratkan. Jadi bukan t kali x kuadrat, tapi tx satu kesatuan dikuadratkan. Ditambah 2 kali, karena atasnya y kuadrat, berarti ini diubah menjadi ty dikuadratkan. Ingat, penguadratannya itu satu kesatuan, bukan hanya y-nya saja. Kemudian yang penyebut, x-nya kita ganti tx, y-nya kita ganti ty, sehingga hasilnya menjadi t kuadrat x kuadrat. Ini sifat eksponen, yaitu t kuadrat x kuadrat tambah 2, 2-nya nggak kuadrat ya, karena tidak dalam kurung. Jadi 2 kali t kuadrat y kuadrat per, nah yang bawah kan ada tx kali ty, t-nya ada 2, jadi t kali t kuadrat dan xy. Nah, ingat, kita nggak boleh nyoret seperti tadi, t kuadrat yang atas 1 sama yang bawah 1 tuh nggak boleh, karena masih ada penjumlahan. Oleh karena itu, kita keluarkan t kuadratnya yang ada di atas pakai sifat distributif, menjadi t kuadrat dikalikan x kuadrat. Ini kan t kuadrat kali x kuadrat itu t kuadrat x kuadrat. Kemudian yang ini t kuadrat kali 2y kuadrat itu hasilnya 2t kuadrat y kuadrat. Jadi kita pakai sifat distributif. Setelah t kuadratnya itu dikeluarkan, maka itu merupakan suatu operasi perkalian, sehingga boleh kita coret. Hasilnya adalah x kuadrat plus 2y kuadrat per xy. Nah, ternyata ftx, ty ini sama dengan fxy, sehingga PD di contoh kedua adalah PD homogen. Betul sekali. Nah, 2 contoh tadi adalah contoh dari PD homogen. Sekarang pertanyaannya, apakah semua PD itu merupakan PD homogen? Tentu saja tidak. Kalau semua PD merupakan PD homogen, kita nggak perlu ngecek dong. Nah, sekarang kita lihat ke contoh 3. PD-nya adalah y aksen sama dengan x pangkat 3 plus 3y per xy. Karena bentuknya sudah y aksen sama dengan, maka fx, y-nya adalah x pangkat 3 per 3y per xy. Nah, kebetulan di contoh ini dan contoh sebelumnya itu bentuknya sudah y aksen sama dengan. Kalau misalkan bentuknya belum y aksen sama dengan, maka perlu kalian ubah dulu, dipindah ruas menjadi bentuk standar, yaitu menjadi bentuk y aksen sama dengan, supaya bisa mengecek PD homogen. Jadi kalau PD-nya belum tertulis sebagai bentuk standar, yaitu y aksen sama dengan, maka kalian tidak bisa mengeceknya apakah dia PD homogen atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi fx, y-nya. Sekarang kita cari ftx, ty, yaitu ganti x dengan tx dan ganti y dengan ty. X pangkat 3 itu kita ubah jadi tx dipangkatkan 3. Ingat tadi satu kesatuan ya, baru dipangkatkan 3. Kemudian 3 kali ty, dan yang bawah xy-nya itu berubah menjadi tx dikali ty. Kita pangkatkan dulu, hasilnya adalah t pangkat 3x pangkat 3 plus 3ty per t kuadrat xy. Ingat ya, tadi kalau mau mencoret, membagi itu nggak boleh kalau masih ada penjumlahan dan bukan satu kesatuan. Jadi ini
ini harus kita keluarkan T dulu yang bagian atas pakai sifat distributif. Karena yang suku pertama itu T-nya pangkat 3, yang suku kedua adanya T-nya pangkat 1, berarti yang dikeluarkan atau yang didistributifkan itu T-nya pangkat 1. Jadi T dikeluarkan dikalikan T kuadrat X pangkat 3 ditambah 3Y. Bawahnya tetap. Nah ini karena ada T dan T kuadrat bisa kita hilangkan, sehingga menjadi yang atas itu T-nya yang di luar hilang, yang bawah T kuadratnya hilang 1 pangkatnya, hilang 1 T-nya, sehingga menjadi TXY. Sehingga hasilnya FTX, TY adalah sama dengan T kuadrat X pangkat 3 plus 3Y per TXY. Apakah FTX, TY ini sama dengan Fx, Y? Kita lihat, sama nggak nih? Beda ya. Nah, karena tidak sama dengan Fx, Y, maka kesimpulannya PD pada contoh 3 adalah bukan PD homogen. Jadi, tidak semua PD merupakan PD homogen. Dan ingat cara ngeceknya. Tulis dulu dalam bentuk standar Y aksen sama dengan, baru kalian bisa mengecek apakah dia PD homogen atau bukan PD homogen. Nah, ada ringkasannya nih ternyata. Bagaimana cara gampangnya untuk mengecek apakah dia PD homogen atau tidak? Ini ya, tadi contoh 1 dan 2 itu contoh dari PD homogen, dan contoh yang ketiga bukan PD homogen. Kita lihat di sini. Untuk contoh 1 itu Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1, bawahnya juga pangkat 1. Jadi ini suku depannya pangkat 1, suku belakang pangkat 1. Dijumlahkan nanti hasilnya tetap pangkat 1. Dan X-nya pangkat 1. Jadi sama dia pangkatnya 1. Untuk yang kedua itu suku depan pangkat 2, suku belakang juga pangkat 2. Nah, yang bawah itu pangkat 1 kali pangkat 1 sama dengan pangkat 2 gitu ya. Jadi bisa kita katakan yang pembilang itu pangkat 2, yang penyebut juga pangkat 2. Karena yang penyebut itu tadi pangkat 1 kali pangkat 1. Sehingga pembilang dan penyebutnya sama-sama berpangkat 2. Oleh karena itu, contoh 2 merupakan PD homogen. Nah, contoh ketiga, suku pertama pangkat 3, suku kedua pangkat 1. Sudah beda kan? Nah, pasti dia bukan PD homogen. Apalagi yang bawah itu pangkat 1 kali pangkat 1, pangkat 2. Jelas berbeda. Atasnya itu pangkat 3 tambah pangkat 1, bawahnya pangkat 2. Jadi yang contoh 3 bukan PD homogen. Kesimpulannya, untuk mengecek apakah PD homogen atau tidak, suku-sukunya, misalkan ini ya, yang pembilang itu sukunya pangkatnya harus sama, dan pembilang dan penyebut pangkatnya juga harus sama. Kalau pangkatnya sudah ada yang berbeda seperti contoh 3, yaitu sukunya satunya pangkat 3, satunya pangkat 1, dapat kita lihat nanti bahwa dia bukan merupakan PD homogen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian pembahasan kita untuk cara mengecek apakah suatu PD merupakan PD homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.